Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kepemimpinan pendidikan. Saya Usnaidah Firmatul Aisyah dan teman saya Dewi Malaul Hikmah, Muhammad Sirajul Cikam, dan juga Alivia Putri Rahma. Pengertian kepemimpinan pendidikan, orang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya. Sehingga pemimpin itu merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong agar orang yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transaksional versus transformasional. Kepemimpinan transaksional yang lebih menekankan pada tugas yang diemban oleh bawahan, pimpinan yang berperan menjadi manajer. Sedangkan kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata, yaitu kepemimpinan yang berarti setiap tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain agar sampai pada tujuan. Transformasional yaitu mengubah sesuatu menjadi yang berbeda. Kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungannya dengan efek pimpinan tersebut terhadap para pengikutnya. Sedangkan kepemimpinan transaksional merupakan sebuah kepemimpinan di mana seseorang pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja dengan menyediakan sumber daya dan penghargaan sebagai imbalan untuk motivasi, produktivitas, dan pencapaian tugas yang efektif. Gaya kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan tipe otoriter adalah pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggotanya. 2. Gaya kepemimpinan tipe laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini tidak memberikan kepemimpinannya. 3. Gaya kepemimpinan tipe demokratis adalah pemimpin yang bukan sebagai diktator, melainkan pemimpin yang di tengah-tengah anggotanya. 4. Gaya kepemimpinan tipe pseudo-demokrasi. Pemimpin yang ini hanya tampaknya saja bersifat demokrasi. Selanjutnya yaitu peran yang dimiliki kepala sekolah antara lain. Pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah berperan sebagai edukator atau pendidik, harus mampu fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki guru, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan manajemen sekolah. Berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengontrolan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Peranan kepala sebagai administrasi pendidikan ini sebagai pendaya gunaan berbagai sumber, yaitu manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai media pendidikan lainnya secara optimal, relevan, efektif, dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah berperan memantau, membina, dan memperbaiki proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang keterampilan yang dimiliki kepala sekolah. Keterampilan yang dimiliki oleh kepala sekolah diantara lain: pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis menurut Yuki adalah pengetahuan tentang metode, proses, prosedur, dan teknik untuk melakukan sebuah kegiatan khusus dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat yang relevan bagi kegiatan tersebut. Keahlian teknis juga dibutuhkan untuk menangani gangguan-gangguan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh kerusakan peralatan, kelemahan kualitas, kecelakaan, material yang tidak cukup, dan masalah-masalah koordinasi. Kedua, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini berkaitan dengan kemampuan menganalisis suatu permasalahan.
Keterampilan konseptual dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam rangka menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah dituntut memiliki keterampilan konseptual yang memadai dalam menunjang program-program yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan sosial. Pada intinya, keterampilan sosial merupakan kapasitas individu dalam berinteraksi dengan orang lain dengan indikator melayani orang lain, memberikan dorongan kepada orang lain, berkomunikasi lisan dan tulisan, serta bekerja sama dalam regu kerja. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan manajerial. Yang dimaksud dengan keterampilan manajerial adalah tindakan individu dalam mengelola organisasi dengan indikator memberikan dukungan pada peningkatan potensi staf, menyusun perencanaan program, mengendalikan staf, mengarahkan staf, dan menyelesaikan konflik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk materi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.